Lin Qian benar-benar hebat, cantik, keluarga juga kaya, dengan Xu Mingxu. Benar-benar pasangan yang sempurna. Ya, bisa menikahi Lin Qian, Xu Mingxu, benar-benar rezeki dari kehidupan sebelumnya. Pertunangan hari ini dibatalkan. Aku sudah tak bisa disembuhkan, jatuh cinta pada wanita lain. Semoga kalian mengerti. Kenapa bisa begini? Qian, aku akui aku bersalah padamu. Sejak pertama kali bertemu adikmu, aku tahu, aku hanya menginginkan dia seumur hidup. Qian, biarkan aku bersama adikmu. Tapi adikku baru berusia 2 tahun. Qian, aku tahu kau sangat mencintaiku, tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Hatiku hanya untuk adikmu, aku hanya ingin bersamanya. Lagi pula kau hanya putri palsu, pantasnya kau tak pantas untukku. Membatalkan pertunangan di depan umum? Ya ampun, hari ini pasti ramai. Betul. Xu Mingxu adalah sarjana, kenapa harus menikahi yang palsu? Itu memalukan. Berubah hati sih masih, tapi jatuh cinta pada adik kandung Lin Qian, drama ini sungguh seru. Menurutku ini wajar, kau dengar. Lin Qian hanya putri palsu. Qian, jangan terlalu sedih. Kau hanya putri palsu, sedangkan aku adalah pemuda paling cemerlang. Lihat sendiri, hari ini adalah pertunangan kita. Keluargamu tak ada yang datang. Terlihat betapa tidak dianggapnya kau. Palsu tetaplah palsu, tak pantas untukku. Aku dan Xu Mingxu sudah bersama sejak kuliah. Hanya saja orang tuaku selalu meremehkannya. Qian, nikahlah denganku. Juga tidak mengizinkanku menikah dengannya. Jadi pertunangan kali ini, mereka tidak datang. Tapi aku tidak pernah menyangka, Xu Mingxu akan salah paham. Apa itu putri palsu? Aku anak kandung orang tuaku, mana mungkin putri palsu? Kapan kau lihat adikku? Adikku baru? Bagaimana mungkin kau dan? Kenapa tidak mungkin? Kau sendiri yang tahu. Aku tidak percaya. Sejak pertama melihat adikmu, aku sudah jatuh cinta padanya. Dia lembut dan anggun, dan dia adalah putri asli keluarga Lin, yang pantas untukku. Sejujurnya, kami sudah bersama 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun lalu adikku masih di perut ibuku. Sepertinya Xu Mingxu benar-benar berselingkuh. Tapi selingkuhnya pasti bukan adikku yang berusia 2 tahun. Xu Mingxu, kau tertipu. Jangan pura-pura. Kau tidak percaya? Lihat dengan jelas, ini adikmu atau bukan? Ini putri asli keluarga Lin. Iya, kan? Cantik sih. Tapi kok gayanya kalah sama Lin Qian? Apa yang kau tahu? Ini baru orang kaya. Orang hebat tidak pamer. Kenapa sekarang? Percaya bahwa aku dan adikmu benar-benar bersama? Lin Qian, aku tahu ini sulit kau terima. Tapi kenyataannya seperti ini, gadis palsu sepertimu memang tidak pantas untukku. Sekarang adikmu dan aku saling mencintai. Siapa bilang dia adikku? Aku sama sekali tidak kenal wanita ini. Tidak kenal? Lin Qian, kau pandai berpura-pura ya. Demi bersamaku, bahkan tidak mengakui adikmu sendiri. Lin Qian, aku sarankan kau jangan buang waktu. Kalau aku tahu dari awal kau hanya gadis palsu, aku tidak mungkin bersamamu. Lin Qian, aku tahu kau sangat mencintaiku. Kita bersama bertahun-tahun, tentu aku punya perasaan padamu. Adikmu juga mau mengalah. Nanti dia sebagai istri utama, kau sebagai istri kedua. Asal kau tidak muncul di depannya, dia mengizinkan aku sesekali menghiburmu. Kenapa? Senang sampai bingung. Sudah kuduga, wanita sepertimu, meski sudah dicampakkan, masih merengek-rengek. Bukankah kau menunggu hari ini? Tenang, asal kau patuh. Aku senang. Ibumu. Kau berani memukulku? Berhenti. Kak Mingxu, kau tidak apa-apa, cepat bangun. Kakak, bagaimana bisa kau memukulnya? Aku yang ingin bersama Kak Mingxu. Kalau mau marah, marahlah padaku. Maaf Kak Mingxu, semua karena aku kau dipukul kakak. Apa hubungannya denganmu? Aku yang ingin menyukaimu. Kalau mau salahkan, salahkan Lin Qian. Lin Qian, minta maaf pada Lily. Kakak, maaf. Aku tahu selama ini kau karena statusmu sebagai gadis palsu merasa rendah diri, jadi kau menggangguku di luar. Dari kecil kau merebut barang-barangku, aku tidak peduli. Tapi kakak, aku benar-benar suka Kak Mingxu, aku mohon berikan dia padaku, boleh? Ya ampun, putri asli diganggu putri palsu seperti ini. Lin Qian ini terlalu jahat. Makanya, palsu tetaplah palsu. Dari kecil merebut barang orang. Sekarang pacar orang pun tidak dilewatkan.
Makanya dikatakan putri asli baik hati, diganggu seperti ini masih panggil kakak, kalau aku, sudah kutampar. Baik, kalau kau adikku, tentu aku bisa memberikan Xu Mingxiu padamu. Tapi apa kau benar adikku? Kau punya bukti? Tentu aku punya bukti. Hei, putriku sayang, kenapa telepon ayah sekarang? Ayah, tidak apa-apa ayah. Aku hanya kangen. Ayah juga kangen padamu, putriku sayang. Ayah transfer lagi uang jajan beberapa ratus ribu, beli apa yang kau suka. Ayah nanti malam pulang temani kau, ya? Terima kasih ayah, ayah yang terbaik. Itu suara Direktur Lin. Ternyata Lin Qian yang berbohong. Putri asli memang putri asli. Direktur Lin begitu buka mulut, langsung, uang jajan ratusan ribu. Perlakuan seperti ini. Iya nih, lihat saja Lin Qian. Menyedihkan banget. Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan, Lin Qian? Aku bilang padamu, Lililah anak kandung asli keluarga Lin. Kamu ini palsu, yang tidak akan pernah bisa menyaingi. Kamu berani memukulku, dan juga mengganggunya. Harus bayar mahal. Sekarang, bertelut. Minta maaf padaku dan Lili. Aku bukan anak palsu. Perempuan ini yang palsu. Xu Mingxiu, saya sarankan kau lepaskan aku sekarang. Kalau tidak Kenapa, Lin Qian? Kenapa kau lakukan ini? Asal kau minta maaf dengan baik, masalah hari ini akan Cik, Xu Mingxiu, kau tunggu aja mati. keras kepala ya. Kulihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Pukul dia sampai mati. Berhenti. Berani-beraninya kalian berani memukul anakku? Tante, Anda salah paham. Kami tidak mau memukul Lin Qian. Kami ini untuk memberi anak bungsu Anda keluarganya. Tante, sejujurnya saya beritahu, saya sudah dengan anak bungsu Anda bersama. Kami saling mencintai dengan tulus. Lin Qian tidak hanya mengganggu Lili, tetapi juga memukulku. Jadi, Anak bungsu? Anak bungsuku baru berusia 2 tahun. Apa maksudnya anak bungsu baru 2 tahun? Sebenarnya ada apa ini? Apa ada kesalahpahaman di sini? Betul tuh. Lin Lili kelihatannya sudah 20-an. Mana mungkin baru 2 tahun? Ini terlalu tidak masuk akal. Kalian semua ngomong apa? Aku total hanya punya 2 anak. Anak sulung Qian Qian, anak bungsu Sui Sui. Lin Lili itu siapa? bukankah ini anak Anda, Lin Lili? Kau tidak bisa demi membela Lin Qian, sampai tidak mengakui anak kandung sendiri. Ibu, jangan tidak mengakuiku. Aku tahu ibu lebih suka kakak, tapi aku yang ibu kandung. Ibu tidak bisa begini padaku. Ya ampun, ini terlalu kejam. Anak kandung berlutut di depan tidak diakui. Lin Qian kan hanya anak angkat. Bagaimana bisa? Lebih penting dari anak kandung ibu sendiri? Demi seorang anak angkat. Sampai tidak mengakui anak kandung. Ada ibu seperti ini? Bukan aku pilih kasih, tapi sungguh aku tidak kenal kamu, Nona ini. Jangan sembarangan mengaku ibu. Aku hidup selama ini. Tidak mungkin, sampai tidak tahu berapa anak perempuan sendiri. Lagi pula Qian Qian adalah anak kandungku. Iya, kenapa aku merasa? Nyonya Lin benar juga. Ibu mana yang tidak tahu berapa anak yang dilahirkan? Itu Lin Lili yang berbohong. Kakak Mingsu, kau harus percaya padaku. Aku tidak tahu kenapa ibu tidak mengakui aku. Mungkin, karena dia selalu lebih suka kakak, jadi dia hanya ingin membela kakak. Ya, ibu memang pilih kasih, makanya tidak mengakuiku. Makanya dia tidak mengakuiku, kakak Mingxiu. Jangan lupa, barusan aku telepon ayah mengakuiku. Ayahmu memanggilnya Putri Qian Qian. Ada apa ini? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Masalah ini, mungkin hanya ayah yang bisa menjelaskan. Lin Jiangwo, jelaskan padaku, dari mana datangnya anak perempuan ini? Siapa, sayang? Aku tidak kenal orang ini. Kau salah paham, kan? Pak Lin, apa yang Bapak katakan? Bukankah ini putri Bapak? Iya, tadi Bapak memanggilnya di depan umum, sekarang dia pura-pura tidak kenal. Lin Lili, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu kakak Mingsu. Mereka semua satu komplotan, mereka sengaja membohongimu. Ya, mereka semua berbohong. Ayah, kau tidak bisa tidak mengakuiku. Aku tahu, aku hanya anak di luar nikah, yang tidak bisa terlihat.
Tapi aku juga anak kandungmu. Kau tidak bisa demi anak palsu, mengabaikanku begitu saja. Kau anak di luar nikah? Benar, kakak Mingsu, meskipun aku anak di luar nikah, aku tetap punya hak waris. Aku anak kandung, ayah uang keluarga Lin ada bagianku. Hanya statusku yang terbatas, kau tidak akan meremehkanku karena itu, kan? Lily, omong kosong apa itu? Meskipun anak di luar nikah, kau tetap putri asli keluarga Lin yang tidak bisa dibandingkan Lin Qian. Omong kosong apa itu? Aku tidak punya anak di luar nikah. Aku benar-benar tidak kenal dia. Jangan salah paham padaku. Kian, ada apa ini? Ayah, bagaimana kau bisa berkata begitu? Sudahlah. Aku tahu aku hanya anak di luar nikah yang tidak bisa terlihat. Meskipun kau melahirkan aku karena kebiasaanmu, kau juga bisa tidak mengakuiku. Mungkin ini sudah takdirku? Pantaskah aku diperlakukan seperti ini? Lin Lily tidak melakukan kesalahan apapun, dia juga tidak mau jadi anak di luar nikah. Orang kaya memang begitu, kan? Dingin dan tidak berperasaan. Sayang, sungguh tidak. Jangan dengar omongannya Nona. Kau dari mana sebenarnya? Kenapa cari perkara denganku? Putriku bernama Lin Qian. Dia anak kandungku. Pak Lin, jangan keras kepala lagi. Tadi kau baru telepon Lily masa, sekarang pura-pura tidak kenal. Apa karena Nyonya Lin ada di sini? Jadi sengaja membela Lin Qian? Aku tahu Direktur Lin, aku mengerti Anda. Anda pasti karena Nyonya Lin baru berkata seperti itu kalau tidak. Jika Lin Qian benar-benar putri kandung Anda, kenapa kalian semua tidak datang ke pertunangannya? Kamu ingin tahu, kenapa orang tuaku tidak datang ke pesta pertunangan? Baik, aku beritahu kamu. Su Mingsu, keluarga Lin kami bernilai ratusan miliar keluarga terpandang, sedangkan kamu berasal dari desa keluargamu tidak punya uang, karaktermu buruk dan sangat rendah diri, benar-benar tidak pantas untukku, jadi orang tuaku meremehkanmu tidak. Mau aku menikah denganmu? Apa yang kamu lakukan? Lin Qian, apa yang sebenarnya kamu mau? Aku salah, aku tahu salahku. Anak manis, kenapa telepon ayah jam segini? Ayah juga kangen kamu. Anak manis, ayah transfer uang jajan puluhan juta lagi ya. Ternyata semua ini ulah Lin Lily, yang pura-pura. Ini kan pura-pura kecelakaan. Sekarang dengar lagi, suaranya kan? Aneh, dia memang jago akting. Tapi apa tujuannya? Xu Mingxu, Sepertinya ia kasihan Xu Mingxu. Kali ini dia benar-benar dipermainkan. Kenapa kamu bilang kamu adalah putri kandung keluarga Lin? Kalau bukan karena kamu bilang kamu putri kandung keluarga Lin, aku tidak akan melirikmu pun. Jadi semua yang dikatakan Lin Lily semua palsu, termasuk kamu putri palsu. Kamu bukan putri palsu, tapi putri kandung keluarga Lin. Menyesal? Qian, kamu tidak marah kan? Aku tahu kamu suka padaku dan pasti tidak akan marah padaku. Intinya semua yang terjadi hari ini dilakukan oleh Lin Lily, aku tidak bersalah. Sekarang sudah jelas kebenarannya, maka pertunangan kita lanjutkan. Semuanya, silahkan duduk kembali, pertunangan dilanjutkan. Qian, sebenarnya ini juga salahmu, kamu seharusnya lebih awal memperkenalkan keluargamu padaku. Kalau tidak aku tidak akan tertipu oleh Lin Lily selama ini. Tapi aku berjiwa besar tidak akan menyalahkanmu. Ayo, pertunangan dilanjutkan. Siapa yang mau melanjutkan pertunangan denganmu? Su Mingxu, kamu tidak tahu malu, aku masih punya malu, aku tidak sudi. Jangan bermimpi lagi. Qian, jangan marah-marah dong, aku tahu kamu marah. Kalau begitu aku minta maaf. Maaf, cukup kan? Kejadian hari ini hanya kesalahpahaman, yang bisa disalahkan hanya Lin Lily. Bagaimana bisa kamu karena hal ini membatalkan pertunangan? Aku sudah bilang tidak menyalahkanmu. Menyalahkanku? Dari manamu kamu menyalahkanku? Su Mingxu, kamu yang berselingkuh. Kamu yang materialistis, kamu yang mengkhianatiku. Sekarang kau menuai hasilnya. Itu juga pantas kau terima. Masih mau bersamaku? Tunggu sampai kiamat. Mas Mingxu, jangan mencarinya lagi. Orang sombong seperti Lin Qian itu, mana mungkin memaafkanmu. Sekarang, lebih baik kau bersama aku. Aku akan setia padamu. Kau mimpi apa? Lin Lily, masalahmu akan kuselesaikan pelan-pelan. Qian, aku salah. Ini semua salahku. Aku sudah khilaf. Aku minta maaf. Maafkan aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Qian, aku mohon padamu. Istriku, aku bersumpah, aku tidak punya anak haram. Qian, ayah sudah mencari info untukmu. Lin Lily itu, nama aslinya Liza Odi, berasal dari desa pegunungan, punya 3 adik laki-laki, nggak pernah kuliah, pernah di penjara, sering menipu. Jadi, nggak mungkin beneran suka Xu Mingxu. Anaknya udah 5 tahun, mungkin ngelihat Xu Mingxu punya uang, mau merperasnya. Katanya baru keluar dari penjara, hamil lagi, tapi nggak jelas anak siapa. Dia mau Xu Mingxu jadi bapak tiri. Qian,
Tolong aku, Lin Lili. Lin Lili, dia penipu. Dia ngaku hamil anakku. Dia mau merperasku. Keluarganya utang jutaan. Masih banyak adik laki-laki yang harus dihidupi. Aku beneran gak punya cara. Kian, aku mohon. Tolong bantu aku. Dulu aku tertipu olehnya. Selama ini dia yang merayuku. Aku beneran suka kamu. Gak pernah berniat ninggalin kamu. Sekarang aku juga menyesal. Kian, beri aku satu kesempatan lagi. Usir dia keluar. Kian, gimana sih kamu? Meskipun kamu nggak maafin aku, pinjami aku uang, boleh? Aku bakal dibunuh penagih utang. Kamu lihat hubungan kita yang bertahun-tahun, tolong aku. Kian, jangan keluar dulu. Buka HP, lihat trending topik. Aku cuma mau diakui keluarga, tapi diintimidasi putri palsu yang rebut identitas, dihina dan dianiaya. Kekuatan modal itu menakutkan. Berduit bisa berbuat semaunya? Lin Qian itu kejam. Bahkan adik kandung sendiri nggak dilepas. Boykot Lin Group. Keluarga berhati ular, produk pasti bermasalah. Aku akan telepon pakai koneksi. Hapus trending topik. Ibu, percuma. Pasti ada dalang di balik ini. Hapus 1, mereka beli 10. Ini bukan sekadar fitnah biasa. Harga saham perusahaan terpengaruh sejak pembukaan. Sudah turun 5 poin. Telepon bagian humas tidak berhenti. Beberapa mitra juga menelepon, menanyakan situasi. Kian, kali ini, targetnya adalah seluruh keluarga Lin. Berikutnya, tayangan eksklusif dari stasiun kami. Tentang keluarga Lin, aku tahu semua kebenarannya. Aku tidak bisa diam lagi. Aku ingin membela Lili yang tertindas, dan anaknya yang tak berdosa di kandungan, mencari keadilan. Aku menyesal, Kian. Hubungan kita sudah berakhir. Tapi aku tidak bisa melihat begitu saja, seorang gadis tak berdosa, dan anaknya yang belum lahir, dihancurkan oleh kekuasaan, tenggelam dalam kebohongan. Lili terlalu baik. Setiap kali diganggu, dia diam saja. Dia juga memintaku untuk tidak memberitahu siapapun, takut mempengaruhi hubunganku dengan Kian. Dia hanya ingin pulang, ingin diakui oleh orang tuanya. Apa salahnya? Tapi keluarga Lin, Naku, mereka memukuli wanita hamil di depan umum, hanya karena Kian, takut statusnya sebagai anak palsu, akan terbongkar. Tidak tahu malu. Bajingan itu. Dulu, aku buta. Hubungi Krisis AI, perusahaan PR terbaik di kota. Bilang, harga berapapun mau. Aku ingin dalam 24 jam, melihat rencana serangan balik. Juga, cari detektif swasta terbaik di kota. Aku ingin menyelidiki seseorang, Li Zaudi. Dari lahir, sampai sekarang, setiap hal, gali semuanya, jangan sampai ada yang terlewat, sehelai rambut pun. Mereka ingin perang opini. Kita lawan sampai habis. Mereka ingin menghancurkan keluarga Lin. Aku akan buat mereka hancur duluan. Nona Lin, aku detektif swasta yang Anda sewa. Nama keluarga Liu. Mengenai latar belakang Li Zaudi, kami sudah verifikasi awal. Bagaimana hasilnya? Alamat kampung halaman yang dia umumkan, di sebuah desa pinggiran kota, orang kami sudah ke sana, tidak ada orang bernama itu. Penduduk desa itu semuanya bermargawang. Tak ada yang pernah dengar nama Li Zaudi. Juga tidak ada keluarga bernama Lin. Tapi di dekat alamat itu, kami menemukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Rumah tua di alamat itu, sudah lama terbengkalai. Tapi seminggu yang lalu, terjadi kebakaran di sana. Apinya kecil, hanya membakar sudut rumah. Tapi polisi, menanganinya sebagai kasus pembakaran. Kirim alamatnya padaku. Nona Lin, tempat itu terpencil, dan sudah disegel polisi. Garis polisi tak akan menghentikan orangku. Kirim alamatnya. Nona Lin mau kemana? Rumah tua terbengkalai di pinggiran kota. Setelah sampai, kalian berdua jaga di luar. Jangan masuk tanpa perintahku, tapi pastikan tidak ada yang bisa mendekatiku. Kak Kian sudah sampai. Nona kecil, jangan datang ke tempat yang bukan untukmu. Serahkan barang yang ada di tanganmu. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Ku beri 3 detik. Kalau tidak, jangan salahkan kami.
Hei, Nona Lin. Sebaiknya jangan sentuh barang yang bukan milikmu. serahkan kedua orang ini dan semua barang, termasuk ponsel ini, ke polisi. Katakan pada mereka, aku curiga ini adalah kelompok kriminal terorganisir. Langkah pertama, hancurkan topeng palsu Su Mingshu. Lin Qian adalah tiketku menuju masyarakat kelas atas yang paling penting. Lin Lili? Orang kampung itu berani bersaing denganku? Hahaha. Su Mingsu hanyalah anjing yang sudah bosan ku buang. Sekarang, diambil oleh perempuan murahan. Cocok jadi pasangan sampah dan anjing, panjang umur. Ini teknologi deepfake. Mereka tidak hanya ingin merusak namamu, mereka ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Sepertinya, kita harus menggunakan tim yang ditinggalkan kakekmu. Operasi Nightingale dimulai. Target, bersihkan semua ancaman online terhadap putriku, lacak penyerang. Nona Lin. Nama asli Lin Lili adalah Liza Odi. Aku menemukan semua catatan kriminalnya. Dia penipu profesional. Dia khusus memilih tipe seperti Su Mingshu, pria miskin yang ingin sukses cepat. Setelah diperas habis, dia menghilang. Dan dia tidak sendirian. Dia punya komplotan sebelumnya. Yang terpenting, aku menemukan seorang korban sebelumnya. Seorang pria bermarga Wang. 3 tahun lalu perusahaannya bangkrut karena tipuannya, istri dan anaknya pergi. Sekarang dia jadi pengemudi ojek online. Segera suruh tim spesialis yang bertanggung jawab untuk kontak, untuk menghubungi Pak Wang ini. Nona Lin, situasinya tidak baik. Kenapa? Dia tidak mau bertemu. Bukan. Kami baru saja memperkenalkan diri. Belum bicara soal kesaksian, dia sudah panik. Dia ditelepon berteriak histeris kepada kami. Menyuruh kami jangan mencarinya lagi, katanya dia tidak tahu apa-apa. Kenapa? Katanya, aku tidak bisa melawan mereka. Tolong, lepaskan aku. Mereka akan membunuhku. Nona Lin, sepertinya ini jalan buntu dari dia. Apakah kita? Tidak. Alamat rumahnya dan status rawat inap istrinya, kirimkan padaku. Aku akan pergi sendiri. Pak Wang, nama saya Lin Qian. Aku tidak datang untuk memaksamu melakukan apapun. Aku hanya ingin mendengar ceritamu. Aku tidak berguna. 3 tahun lalu oleh seorang wanita bernama Liza Odi menipu semua tabunganku habis. Perusahaan bangkrut. Istriku sakit karena stres. Sekarang dirawat di rumah sakit. Setiap hari soal uang. Aku bahkan hampir tidak bisa membayar biaya obat. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Aku hanyalah sopir taksi online. Apa yang bisa aku gunakan untuk melawan mereka? Aku tidak bisa kehilangan keluargaku lagi. Pak Wang, aku mengerti ketakutanmu, tapi lari tidak akan membawa ketenangan, karena mereka bisa mengancammu sekali, mereka bisa mengancammu 2 kali. Yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah 3 hal. Keamananmu sendiri, penyakit istrimu, dan masa depan putrimu. 3 hal ini bisa aku bantu selesaikan. Mulai sekarang, aku akan mengirim tim keamanan paling profesional untuk melindungimu dan keluargamu 24 jam. Besok, aku akan mengatur seseorang untuk memindahkan istrimu ke rumah sakit swasta milik keluarga kami. Dengan dokter terbaik dan obat terbaik, semua biaya aku tanggung. Aku hanya punya satu permintaan. Katakan semua yang kamu tahu. Selesai. Semuanya selesai. Mereka benar-benar akan membunuh kita. Pak Wang, sekarang bukan waktunya kamu panik. Putrimu masih menunggumu seorang ayah yang melindunginya. Mereka setan. Bagaimana aku bisa melindungi? Aku yang akan melindungi, mulai detik ini. Keamanan keluargamu, aku yang bertanggung jawab. Tapi kamu juga harus bekerja sama denganku.
Keluarkan setan dari lubang itu, bakar habis. Segera sebarkan berita, katakan bahwa keluarga Lin sudah menemukan saksi kunci dalam kasus putri palsu, dan sudah meyakinkannya untuk bersaksi di pengadilan. Besok jam 10 pagi, aku akan mengadakan konferensi pers sendiri, untuk mengungkapkan semua kebenaran kepada publik. Lakukan seperti yang kukatakan. Buatlah semakin besar, semakin baik. Memancing ular keluar. Yang paling mereka takuti adalah kamu bicara. Sekarang aku bilang ke mereka, bahwa kamu akan bicara besok. Coba tebak apa yang akan mereka lakukan malam ini? Tenang. Mangsanya sudah aman. Sekarang yang ada di perangkap hanya boneka palsu, dan kita adalah pemburu yang menunggu ular keluar dari kantung. Nona Lin, ada masalah. Sopir itu di ruang interogasi tiba-tiba kena serangan jantung akut, tidak tertolong. Jalur petunjuk putus. Bukan hanya kita yang membereskannya, saat membereskan barang-barang peninggalannya, menemukan di tengkuknya ada tato aneh. Seperti kalajengking, ekornya melingkari bunga mawar hitam. Sebelum aku bicara, silakan tonton video ini dulu. Lin Lili, Yang, orang kampung macam dia berani saingan sama aku. Xiu Mingsu hanyalah anjing yang sudah kubuang setelah bosan, sekarang dipungut oleh perempuan murahan, pasangan yang cocok. Sampah dengan anjing sampai kiamat. Pasti banyak yang sudah lihat video ini. Itu membuatku dalam semalam menjadi orang yang suka memanfaatkan kekuasaan, wanita jahat dengan kehidupan pribadi kacau. Tapi hari ini, aku akan menunjukkan sisi lainnya. Setelah tim kami menganalisis frame per frame selama 24 jam, kami bisa 100% yakin bahwa video ini dibuat menggunakan teknologi deepfake. IP asal pemalsuan sudah kami lacak dan serahkan ke polisi. Video itu palsu, orangnya juga palsu. Wanita yang mengaku adikku, Lin Lili, nama aslinya Li Zahodi. Dia berasal dari desa, sudah menikah dan punya anak, dan punya catatan penipuan berkali-kali. Tercatat di arsip polisi. Anak di perutnya hanyalah alat untuk mencari penerima beban berikutnya. Paman Lin. Ini aku Ming Shu. Aku tahu aku salah. Aku ditipu oleh perempuan jalang itu. Sekarang di tanganku ada bukti semua kejahatannya, dan informasi tentang orang-orang di belakangnya. Aku ingin menyerahkannya kepada Anda. Aku hanya minta sejumlah uang, 10 juta. Biarkan aku pergi dari sini. Aku berjanji akan menghilang selamanya. Baik, malam ini jam 12 pabrik terbengkalai di sisan pinggiran kota. Aku datang sendiri, bawa barang-barangmu. Uang akan aku siapkan. Kah, bagaimana kau bisa di sini? Bagaimana aku bisa di sini? Kakak Mingshu, tentu saja aku menjemputmu. Bukankah kau bilang akan menjual bukti kejahatanku kepada keluarga Lin dengan harga 10 juta? Tidak Zaudi. Dengar aku jelaskan. Setiap kata yang kau ucapkan kepada Lin Jiangwo aku dengar dengan jelas. Kakakku yang baik, kau benar-benar membuatku takjub. Seekor anjing yang ingin makan dua sisi, sungguh langka. Jangan sampai mati. Biarkan hidup, masih berguna. Tidak. Kumohon, lepaskan aku. Xiu Mingshu, mulai sekarang, kau adalah anjingku. Siapa yang kusuruh kau gigit, kau harus gigit dia. Kalau tidak, foto-foto dan video ini akan menghancurkan reputasimu, kau akan malu seumur hidup. Komandan Wang, bisa tutup jaring sekarang. Aku kirim rekaman tadi padamu. Ini bukti penahanan ilegal, penganiayaan dan pemerasan mereka. Semuanya, aku akan mengungkap kebenaran apa yang aku katakan sebelumnya tentang Lin Lili adalah penipu semua itu, karena dipaksa keluarga Lin itu, Lin Qian keluarga Lin yang menyuapku, menyuruhku memfitnah seorang wanita hamil yang tidak bersalah. Mereka memberiku 10 juta untuk menjebak Lili, aku tergoda saat itu. Tapi hatiku sangat tersiksa, aku tidak bisa membiarkan kekasihku, dan anakku menderita, karena fitnah. Kalian harus percaya padaku, aku benar-benar difitnah. Sungguh, bukan aku yang melakukannya. Semua, dilakukan oleh keluarga Lin. Jangan marah, dia sekarang hanyalah anjing gila yang dikendalikan. Jika kita langsung merilis berita, dia dipukuli.
Mereka malah akan membalikkan tuduhan mengatakan kita yang menjebak. Lalu bagaimana? Kita biarkan saja mereka memfitnah. Ini aku, Lin Qian. Aku ingin kalian menyebarkan sebuah berita untukku. Nona Lin, trik ini sungguh kejam. Membunuh dengan tangan orang lain, mencabut kayu dari bawah tungku. Menghadapi anjing gila, tidak perlu bicara moral. Hati-hati dengan anjing kalian itu. Dia mencatat detail dari rencana penipuan hingga semua bukti operasi ilegal. Dia mau menyerahkan ini ke polisi untuk membebaskan diri. Buku hitam. Di mana buku catatannya? Apa? Buku catatan apa? Aku tidak tahu. Masih berani membantah? Kamu pikir tipu muslihatmu bisa menipu kami? Mau bawa bukti kejahatan kami untuk dapat pujian dari polisi? Mimpi. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong, aku mau lapor. Li Zaodi adalah penipu. Aku tahu sarang mereka. Jangan bergerak. Laporan, menurut anak buah, Li Zaodi pergi periksa kehamilan siang ini. Setelah itu, dia bilang mau menemui orang penting. Sampai sekarang belum kembali. Bukti-bukti ini cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Kami ingin tahu. Siapa atasan kalian? Orang yang memberi perintah pada Li Zaodi? Siapa? Atasan? Aku bisa bilang. Tapi kalian harus jamin keamananku. Aku minta keringanan hukuman. Itu tergantung informasi seberapa berharganya. Xu Mingxu benar-benar bodoh. Dari awal sampai akhir kita perdaya, kita tipu dia, dan juga tipu kalian semua. Sebagai tanda itikat baik, aku kasih tahu dulu satu rahasia terbesar. Anak dalam perut Li Zaodi sama sekali bukan punya Xu Mingxu. Semoga yang kau katakan benar. Benar. Aku punya tato itu. Anak itu juga punyaku, tes DNA akan buktikan, Xu Mingxu. Dia itu apa? Orang pilihan bos kami, seorang bodoh yang meninggalkan tunangannya demi uang, benar-benar tameng yang sempurna dan kambing hitam. Kami sengaja membuat dia percaya bahwa dia mendapatkan cinta, mendapatkan keturunan keluarga Lin, dengan begitu, dia akan setia menggigit untuk kami. Maaf Tuan Xu. Menurut laporan, anak ini bukan milik Anda. Tidak. Tidak mungkin kalian membohongiku. Lili mencintaiku. Anak itu milikku adalah buah cinta kita. Ini aku. Aku gagal. Mereka semua tertangkap. Tolong aku, demi anak dalam kandunganku. Anak yang lahir dari seorang pecundang? Apa nilainya? Aku masih berguna. Aku masih bisa bekerja. Aku masih bisa memancing Lin Qian keluar. Beri aku kesempatan terakhir. Kamu sudah tidak berguna. Jika ingin hidup, pergi dan bawa Lin Qian ke galangan kapal bekas di timur kota. Datang sendirian. Lin Qian, aku tahu semua bukti kejahatan. Tuankah bukti kejahatan, termasuk identitas aslinya dan rekening luar negeri. Asal kamu setuju melepaskanku, aku akan memberikan semuanya padamu. Tempat. Galangan kapal bekas di timur kota. Malam ini jam 12, kamu harus datang sendirian. Jangan coba-coba main trik. Aku punya alat deteksi di tubuhku. Jika aku mendeteksi polisi atau orang lain, aku akan segera menghancurkan semua bukti. Target muncul semua unit, tetap sembunyi. Kamu datang, kamu masih begitu angkuh. Seolah tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Mana buktinya? Bukti. Kamu pikir aku benar-benar akan bertransaksi denganmu? Lin Qian, kamu terlalu naif.
Tuanka benar, orang sepertimu harus lenyap dari dunia ini. Tugasku adalah menahanmu di sini untuk memberinya waktu mundur. Bisa membawamu, putri miliarder pergi bersama. Hidupku berharga. Ada bom. Serbu. Penembak jitu, siap. Kenapa? Nona Lin, kamu tidak apa-apa. Itu Xu Mingshu. Dia di tahanan. Setelah mengetahui semua kebenaran, mentalnya hancur total untuk menebus kesalahan dia secara sukarela, bekerja sama dengan kami menjadi umpan dalam operasi ini. Dia berkata, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untukmu. Kian. Jangan bicara. Cepat selamatkan dia. Aku tahu aku salah. Orang sepertiku pantas mati. Tapi bisakah kau memberitahuku? Saat kita masih baik-baik, apakah kau pernah, walau sesaat benar-benar, mencintaiku? Pernah. Saat aku masih mengira, kau adalah orang yang layak ku percayai seumur hidup, aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi Xu Mingshu, kau sendiri yang membunuh cinta itu. Hari ini kau menyelamatkanku, aku berterima kasih padamu. Tapi itu tidak bisa menghapus semua yang kau lakukan padaku, antara kita. Sejak hari pesta pertunangan. Sudah selesai. Nona Lin. Jenazah Xu Mingshu sudah dibawa ke kamar mayat Li Zaodi. Itu sedang caisar darurat di ruang bersalin sebelah, melahirkan bayi laki-laki, ibu dan anak, untuk sementara lepas dari bahaya. Nona Lin, ada satu lagi kabar buruk. Kamu harus segera tahu. Kami baru saja menerima surat pemberitahuan darurat dari Interpol. Pemimpin geng kriminal dengan kode K itu menggunakan pengganti untuk melarikan diri. Sudah berhasil melarikan diri ke luar negeri 10 menit yang lalu. Dia melalui dark web saluran transkripsi tingkat tertinggi mengeluarkan perintah pembunuhan global terhadapmu. Tingkat tertinggi untuk Blackwater International layanan keamanan personel segera ditempatkan. Aku butuh semua informasi tentang Tuan K melalui saluran Interpol. Uang bukan masalah. Hubungi teman di Swiss bekukan. Semua rekening mencurigakan. Aku akan membuatnya tidak bisa bergerak. Ayah, carikan aku pelatih pertarungan terbaik dan penasihat keamanan. Aku ingin belajar semua hal-hal yang bisa melindungi diriku. Baik. Nona Lin, kami menyadap sebuah komunikasi transkripsi dari dark web. Informasi menunjukkan Tuan K telah mengirim seorang dengan kode pembunuh top hantu yang menyusup ke dalam negeri. Kami semua mengira targetnya adalah Anda. Tapi targetnya adalah Li Zaodi yang terbaring di rumah sakit. Nona Lin, ini mungkin sebuah kesempatan. Begitu pembunuh berhasil, kami memang kehilangan seorang saksi. Tapi Anda juga. Tidak. Dia tidak boleh mati. Setidaknya, sebelum Tuan K tertangkap, dia harus hidup. Polisi, tolong segera untuk Li Zaodi perketat pengamanan bangsal perawatannya. Orang kita beralih ke tempat tersembunyi, periksa dalam 24 jam terakhir semua karyawan baru di rumah sakit. Hantu adalah pembunuh top, dia pasti tidak akan masuk paksa dari pintu depan. Nona Lin, itu dia. Di database, tidak ada orang ini. Tunggu sebentar lagi. Tunggu dia masuk. Aku sudah lama menunggumu. Gerak.
Sekarang kamu mengerti? Tuan K bisa mengirim orang untuk membunuhmu. Sekali bisa membunuhmu kali kedua. Bagimu, dia hanya sebuah bidak catur yang bisa dibuang kapan saja. Nyawamu tidak berharga baginya. Sedangkan aku adalah satu-satunya yang bisa membuatmu hidup. Tentu aku juga bisa memilih pergi. Sekarang, biarkan Tuan K mengirim pembunuh gelombang berikutnya, mencarimu. Aku bilang, aku akan mengatakan semuanya. Selamatkan anakku, aku tahu semua tentang Tuan K. Aku tahu rahasia terbesarnya. Bicara. Tuan K punya kebiasaan yang tak bisa diubah. Dia sangat curiga, tidak pernah percaya rekening elektronik. Setiap tahun dia pergi sendiri ke Swiss. Bank Kredit Union di Zurich mengurus aset rahasianya yang tidak boleh diketahui. Waktunya minggu depan. Perhatian semua unit, operasi pembuat jam. Target diperkirakan masuk dalam 10 menit. Memasuki area yang ditentukan. Tetap diam. Tunggu instruksi. Target muncul. Tim A, perhatian. Target bergerak menuju pintu depan bank. Kian, Itu dia. Pusat komando, target terkonfirmasi. Siap. tunggu. Kian, jangan bergerak dulu. Informasi salah. Di bank, ada 2 Tuan K. Ada apa? Itu pengganti. Tuan K setiap saat penting seperti ini, selalu membawa pengganti yang dilatih bertahun-tahun. Begitu kita salah mengenali target, yang asli akan langsung meledakkan bom kecil yang sudah dipasang di bank, bom mikro. Perbesar kameranya, beri aku close up tangan kiri kedua target, kualitas gambar tertinggi. Kunci target B. Aksi. Jangan bergerak. Cari mati. Jangan bergerak. Turunkan senjata. Turunkan senjata. Jangan bergerak. Siapa yang berani maju selangkah lagi, akan kubuat kepalanya meledak. Lepaskan ayahku, kamu mau uang. Berapapun bisa, keluarga Lin bisa memberimu sejumlah cukup untuk kamu sembunyi dan ganti nama, harta yang bisa dihabiskan beberapa generasi. Uang. Kalian yang terlahir di atas awan, apa kalian pikir segala sesuatu di dunia bisa diukur dengan uang? Uang bagiku hanya alat, angka. Kamu tidak untuk uang, kamu untuk balas dendam. Kamu sama sekali tidak peduli pada keluarga Lin kami. Kami di matamu hanyalah pion untuk membuat kekacauan, menarik tembakan. Target aslimu adalah keluarga lain. Satu yang pernah menginjak-injakmu, keluarga yang membuatmu kehilangan segalanya. Benar kan? Keluarga Zhao dari ibu kota. Diam. Ayah, Pak Lin, luka di bahu kanan, luka tembus. Perhatikan, shock hipovolemik, golongan darahnya RH positif. Jiang Wo. Ibu, jangan takut, ayah akan baik-baik saja. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Dia butuh kita tenang.
Operasinya sukses. Pelurunya sudah dikeluarkan. Tidak mengenai organ vital, Tuan Lin sudah lepas dari bahaya. Tidak bisa. Aku sangat tidak setuju. Lin Qian, apa kau gila? Penipu perempuan itu yang membuat ayahmu hampir mati. Wanita kejam itu. Anaknya, apa hak kita untuk mengurusnya? Ibu, aku sudah memutuskan. Ai Hua, jangan terlalu emosi. Anak-anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah, Lin Jiangwo. Kau lupa saat kau terbaring di ruang operasi. Kau lupa keluarga kita karena mereka diaduk-aduk hingga kacau balau. Siapa tahu anak itu, saat besar nanti, apakah akan seperti ibunya? Adalah keturunan jahat alami. Balik, menggigit kita. Itu bukan salahnya. Kita tidak boleh karena kebencian menjadi orang seperti mereka. Membawa dendam generasi sebelumnya. Membalas dendam pada bayi yang tidak tahu apa-apa. Itu bukan tradisi keluarga Lin. Aku tidak akan mengadopsinya. Tapi aku akan secara anonim membuat dana perwalian untuknya, memastikan dia tumbuh dengan baik, mendapat pendidikan yang baik, sampai dia dewasa. Dia akan memiliki yang tidak ada hubungannya denganmu, dengan Tuan K, dengan keluarga Lin. Hidup baru yang sepenuhnya baru. Kenapa? Asal kau merasa itu layak. Keluarga Lin berkuasa penuh, menganggap remeh nyawa manusia. Kembalikan nyawa anakku. Ternyata sampah memeras 100 juta parah. Nona Lin, halo. Masih ingat aku? Di Bank Swiss saya adalah pegawai yang dulu di samping Anda. Maaf mengganggu Anda dengan tiba-tiba. Nama saya, Guyan, masa tugas saya di kantor pusat Swiss telah berakhir, baru saja dipindahkan kembali ke dalam negeri. Setelah dipikirkan, teman yang saya kenal di dalam negeri tidak banyak, dan Anda adalah orang yang meninggalkan kesan paling mendalam bagi saya. Semoga tidak mengganggu Anda. Tuan Gu, Anda terlalu sopan. Saya juga senang Anda bisa kembali ke dalam negeri untuk berkembang. Mungkin di masa depan, kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara bisnis. Sebenarnya menelepon hari ini ada juga urusan pribadi. Saya ingin mengundang Anda dengan tidak sopan. Oh. Seorang teman saya di dalam negeri menjalankan yayasan amal Jumat depan, mereka akan mengadakan jamuan amal. Baik, saya merasa terhormat. Selamat malam para tamu, saya, Lin Qian. Saya rasa banyak dari Anda yang hadir mengenal saya melalui berita yang kurang menyenangkan. Belum lama ini, saya adalah korban dikelilingi oleh kebohongan, pengkhianatan, dan kebencian. Saya sempat jatuh ke jurang yang dalam.
di dalam jurang itu. Saya pernah ketakutan, juga pernah marah, tapi jurang itu mengajari saya. Diam dan menghindar hanya akan membuat pelaku semakin berani. Kamu harus menjadi obor bagi dirimu sendiri. Kita tidak perlu menghukum hidup kita sendiri karena kejahatan orang lain. Hari ini, saya di sini menyatakan, saya akan atas nama pribadi mendirikan sebuah anti penipuan dan yayasan bantuan korban kejahatan. Nona Lin, maaf mengganggu pidato. Anda sangat berarti, organisasi Tuan K, meskipun telah dibasmi sampai akar, tapi benih kejahatan sulit dihilangkan sepenuhnya. Kami baru saja menerima intel rahasia guru Tuan K, seorang legenda yang kami beri kode nama. Profesor penjahat itu tampaknya mulai bergerak lagi. Saya mengerti Inspektur Zhang. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mendirikan yayasan tujuannya adalah membantu korban, tapi sekarang tampaknya ini masih jauh dari cukup. Saya berharap yayasan di masa depan bisa bekerja sama dengan polisi menginvestasikan dana mengundang pakar terkemuka membangun proyek penelitian psikologi kriminal untuk menghancurkan tanah tempat mereka berkembang dari akar. Nona Lin, ide Anda sangat berharga. Saya mewakili kepolisian kota mengucapkan terima kasih. Profesor itu sangat licik, tidak pernah bertindak sendiri. Ini nomor pribadi saya, aktif 24 jam. Kalau ada situasi apapun, hubungi saya kapan saja. Baik. Yang tadi itu adalah polisi. Seorang teman lama, ngobrol tentang masa lalu. Lin Qian, aku tidak tahu apa yang kamu hadapi lagi, tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku ingin bisa bertarung bersamamu. Kian, dulu kamu tidak pernah makan udang, malas repot. Ayo kita temui Pak Wang. Saya dengar perusahaannya yang kecil, baru-baru ini mendapat putaran pendanaan baru, berkembang dengan baik. Ayo lihat saja. Saya pikir kamu harus melihat sendiri, semua kebaikan yang kamu tanam, telah menghasilkan buah yang manis. Nona Lin, terima kasih. Apa yang kamu berikan bukan uang, tapi nyawa. Harapan hidup bagi keluarga kami. Saya dan suami, uang tabungan seumur hidup, semuanya hilang. Saat itu, rasanya dunia runtuh. Kemudian Yayasan Nona Lin menghubungi kami. Tidak hanya memberikan konseling psikologis, tetapi juga membantu kami mengajukan dana bantuan darurat. Hari ini berdiri di sini, saya hanya ingin mengatakan, kita tidak sendirian. Penipu itu kejam, tapi orang baik lebih banyak. Kita harus hidup dengan baik. Saya ditipu uang kuliah dan biaya hidup, sempat ingin berhenti kuliah. Bantuan hukum dari yayasan dan pinjaman tanpa bunga membantu saya menyelesaikan studi. Permisi, apakah Ibu Lin Qian? Ada kiriman ekspres dalam kota untuk Anda, tolong tanda tangan. Lagi mikir apa? Tidak tahu siapa yang mengirim, tapi rasanya hangat. Karena ini kiriman ekspres dalam kota, seharusnya bisa melacak informasi pengirim. Cari sumber pengirim kiriman ekspres dalam kota tadi. Direktur Lin, sudah ketemu, pemesan meninggalkan kontak, dan alamat mengarah ke desa pegunungan terpencil di provinsi ini.
Kami sudah mencocokkan dengan database. Alamat itu adalah kampung halaman Liza Odi. Jangan khawatir. Mungkin tidak serumit yang kamu kira. Kita bisa dari polisi mencari tahu kabar terbaru Liza Odi. Inspektur Wang, saya ingin menanyakan kabar terbaru Liza Odi. Nona Lin, saat keluarga Li menjenguk, mereka memberitahunya tentang dana perwalian. Dia langsung histeris menangis. Sejak hari itu, dia secara sukarela mengakui detail kejahatan. Membantu kami memecahkan beberapa kasus. Orang tuanya merasa sangat berhutang budi padamu. Jadi, mereka menitipkan bunga matahari yang mereka tanam sendiri. Mereka bilang berharap harimu juga bisa, seperti bunga ini selalu menghadap matahari. Ini. Dikirim oleh keluarga Liza Odi. Dia menebus kesalahan di penjara orang tuanya untuk berterima kasih atas dana perwalian mengirim pot bunga ini. Kian, kamu benar. Dulu aku selalu merasa menghadapi orang jahat harus balas dendam. Tapi, sekarang baru sadar, kadang memaafkan lebih kuat daripada membalas. Bukan untuk mereka tapi untuk diri kita sendiri. Rencana ini bisa tepat mengenai titik lemah perkembangan grup harus segera dilaksanakan. Kian, ingat pertemuan pertama kita? Di Swiss. Saat itu matamu penuh kewaspadaan dan kecurigaan. Seperti binatang kecil yang siap bertarung kapan saja. Mau bagaimana lagi? Saat itu serba waspada. Aku tahu kemudian aku melihatmu melawan langkah demi langkah mengubah kebencian menjadi kekuatan dan mengubah kekuatan menjadi kebaikan. Lin Qian, yang aku cintai bukan hanya putri keluarga Lin yang bersinar terang tapi juga kamu yang di atas reruntuhan membangun kembali dunia yang lebih indah. Berlian abadi selamanya. Tapi menurutku itu tidak bisa mewakili kita. Yang ingin kuberikan padamu adalah cita-cita bersama. Janji untuk berjuang bersama. Kian. Maukah kau biarkan nama kita terhubung selamanya untuk melakukan lebih banyak hal bermakna untuk melindungi lebih banyak orang? Lin Qian, nikahlah denganku ya. Guyan, kamu benar-benar pedagang yang licik. Kamu menggunakan satu kontrak ingin membeli sisa hidupku. Aku setuju dengan kesepakatan ini. Terima kasih, Kian. Terima kasih. Kontrak adalah cita-cita kita. Dan ini adalah keegoisanku padamu. Baik. Anak baik keluarga Lin tidak punya banyak mas kawin, kami memberikan putri tercinta kami yang paling berharga secara resmi padamu. 2 kali pertunangan Nona Lin Qian sangat berbeda bagaikan bumi dan langit. Yang pertama ia diseret ke lumpur oleh pria miskin yang bergantung pada wanita kaya, dan yang ini bukankah ini juga lompatan besar dari lumpur ke bintang? Nona Lin, dari pengkhianatan di pesta pertunangan hingga responsnya dalam krisis opini publik hingga bahaya pengejaran lintas negara Anda mendirikan dana anti penipuan, apa tujuannya? Awalnya dari keterkejutan dan kesakitan, aku menyadari air mata adalah hal yang paling tidak berguna. Balas dendam belaka tidak bisa membawa kedamaian sejati. Hanya dengan mengubah trauma diri menjadi kekuatan untuk membantu orang lain, baru bisa mendapatkan penebusan sejati. Setelah melalui semua ini melihat ke belakang, pesta pertunangan yang seperti mimpi buruk itu, apa pendapat Anda sekarang tentang masa lalu? Saya bersyukur atas pengalaman itu, dia menghancurkan mimpi seorang putri, tetapi membuatku menjadi ratu bagi diriku sendiri. Lalu tentang akhir nasib Xu Mingxiu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dia memilih pengkhianatan dan jalan pintas maka harus menerima tebing di ujung jalan itu. Lin Qian, dari ketegasan membongkar penipuan AI,
Lin Qian hingga kecerdasan membalikan opini publik Lin Qian. Hingga akhirnya bekerja sama dengan polisi keberanian menghancurkan seluruh kerajaan kriminal. Setiap langkah Lin Qian adalah contoh sempurna tingkat buku teks. Mendirikan yayasan. Ini adalah seorang pemenang yang memberikan kembali kepada masyarakat dengan cara tertinggi. Dia bukan lagi tokoh wanita tragis dalam drama keluarga kaya, melainkan menjadi panutan dan idola yang pantas di hati banyak anak muda. Yayasan Direktur Lin menerima banyak sumbangan dan permohonan relawan. Drama pendek anti penipuan kerja sama kami dengan polisi dan aplikasi kecil pencegahan penipuan sudah diluncurkan. Lanjutkan kerjasama yang lebih dalam, kirimkan audio pencegahan penipuan dalam dialek untuk lansia ke setiap komunitas. Hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu. Selama ini saya sudah lelah melihat Qian begitu hebat sekarang, dan di sisinya ada Guyan yang begitu bisa diandalkan. Saya benar-benar lega. Saya sudah bicara dengan ibumu. Mulai bulan depan, saya akan secara bertahap menyerahkan urusan grup kepada Lin Qian dan Guyan. Pak Wang, soal faktor eksternal yang Anda sebut, sudah saya lihat, tapi masalah intinya adalah model prediksi pasar hilir kita sudah tertinggal setidaknya 5 tahun. Target perubahan kebiasaan konsumsi kelompok pengguna, serta saluran baru yang sudah lama digarap pesaing. Bukan karena kapal besar sulit berbalik, tapi karena kita tidak melihat arah sama sekali. Saya sarankan memperkecil saluran tradisional secara menyeluruh, dan mengalihkan dana serta tenaga kerja ke platform layanan kustomisasi online berbasis algoritma AI. Gila. Para direktur, silakan lihat ini adalah studi kasus transformasi perusahaan sejenis di seluruh dunia dalam 3 tahun terakhir, serta penilaian risiko dari lembaga pihak ketiga. Rencana Ibu Lin memang terlihat radikal, tapi sebenarnya dari semua opsi yang ada, ini adalah jalan dengan risiko paling kecil dan keuntungan paling besar. Dia akan menjadi lawan yang sulit. Keluarga Schneider memiliki akar kuat di Eropa, terkenal sombong dan agresif dalam bertindak. Saya tahu, tapi zaman sudah berubah. Kesombongan mereka dibangun di atas tatanan dunia lama, sedangkan kami mewakili kekuatan baru. Nona Lin, saya memahami tekad grup Lin untuk bertransformasi. Tapi kue ini mungkin lebih besar dari yang Anda bayangkan, dan juga lebih keras. Tuan Klaus, sebelum bicara soal kue, mari lihat dulu siapa yang membuat kue. Teknologi perusahaan Anda memang unggul, tapi yang menciptakan nilai adalah orang-orang ini, dan mereka lebih menginginkan platform yang bisa memberi mereka kebebasan untuk berkreasi. Yang kami tawarkan bukan hanya tawaran akuisisi, tapi sebuah janji. Kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan. Baiklah, Nona Lin, Anda menang. Saya sudah dengar cerita Anda, sekarang saya percaya, Anda jauh lebih kuat dari musuh Anda. Musuh kita bersama, jauh lebih kuat. Saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Terima kasih, itu sudah masa lalu. Jaga dia baik-baik.
Ayah, tenang saja. Kian, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Di masa depan, aku akan selalu di sisimu. Aku bersedia. Kian, ada apa? Tidak enak badan? Kami akan punya bayi. Ya. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Hidup masih panjang. Anggap saja ini pelajaran mahal. Yang penting, kamu harus bangkit kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Kak, kapan bayinya keluar main sama aku? Sebentar lagi, setelah ulang tahun Sui, mungkin dia akan keluar. Baru sadar. Qianqian, tanggal perkiraan lahirmu dekat dengan ulang tahun ke-3 adikmu. Hanya beda beberapa hari kan? Ini benar-benar keberuntungan ganda. Jangan takut, aku di sini. Mobil sudah menunggu di bawah. Selamat, ibu dan anak selamat, bayi laki-laki yang sangat sehat, 3,8 kilogram. Terima kasih, Kian. Bagus sekali, bagus. Yang lembut itu adik laki-laki. Halo, Direktur Lin, ada sesuatu yang perlu didiskusikan sekarang? arah investasi luar negeri ini harus segera diputuskan. Terima kasih. Yayasan berhasil menghentikan penipuan besar-besaran terhadap lansia. Bagus sekali. Atas nama Lin Group, saya akan membuat program amal baru yang permanen. Tujuan inti dari program ini adalah untuk anak yatim piatu di seluruh negeri, anak yang ditinggalkan,
serta anak di bawah umur yang tidak memiliki pengasuh karena kejahatan keluarga, memberikan dukungan menyeluruh untuk pertumbuhan dan pendidikan, dukungan dari jaminan hidup hingga konseling psikologis, hingga perencanaan karir masa depan. Saya ingin membangun sistem dukungan yang lengkap yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka. Sistem dukungan ini bukan donasi satu kali, juga bukan tindakan bisnis untuk menghindari pajak. Saya meminta Departemen Hukum segera mulai merancang struktur perwalian yang paling sempurna, memastikan rencana ini dapat berdiri sendiri dari keuntungan dan kerugian bisnis grup beroperasi secara permanen. Departemen Humas, kalian yang bertanggung jawab merencanakan rencana peluncurannya. Saya ingin seluruh masyarakat melihat tekad kita. Bu Lin, rencana sebesar ini kita harus memberinya nama seperti apa? Namanya saja Bintang Fajar. Bulin, banyak dulu orang yang pernah dibantu Yayasan Anti Penipuan secara sukarela mendaftar. Menjadi relawan program Bintang Fajar. Orang yang keluar dari jurang paling mengerti beratnya uluran tangan. Di sini dia menemukan makna lain untuk hidup. Ibu Lin, bagaimana Anda bisa datang? Datang melihat anak-anak. Juga melihat kalian yang paling bekerja keras, para relawan. Tidak capek, sama sekali tidak capek. Melihat anak-anak ini semakin membaik, hari demi hari, hati terasa lebih tentram daripada mendapat uang berapapun. Dulu saya selalu merasa, kalau uang hilang, langit akan runtuh. Sekarang baru tahu, bisa membantu orang lain menopang langit yang runtuh itu. Baru namanya kemampuan sejati. Lihat, itu putri saya dulu dimanjakan. Sekarang setiap liburan langsung ke sini. Lebih antusias dari saya. Dia bilang di sini, dia baru mengerti siklus kebaikan yang Anda katakan dulu kepada kami. Apa artinya? Istri saya juga sering menyebut Anda. Dia bilang, Andalah yang membuat keluarga kami mengerti, hidup tidak bisa hanya untuk diri sendiri. Dulu kami adalah korban yang Anda selamatkan. Sekarang kami ingin menjadi seperti Anda, orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Ibu Lin, terima kasih. Bukan hanya terima kasih karena menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan kami, tetapi juga terima kasih karena membuat saya menemukan hal yang lebih bermakna daripada hidup. Yang seharusnya berterima kasih adalah saya. Kalianlah yang membuat saya mengerti membantu orang lain menyalakan sebatang lilin. Pada akhirnya, yang diterangi adalah jalan kita sendiri. Selamat datang, Nona Lin. Tuan Gu, semuanya sudah diatur untuk Anda. Suka? Bagaimana kamu mengumpulkan begitu banyak foto? Dengan hati, Kian-Kian. Terima kasih. Terima kasih setelah melewati begitu banyak hal. Masih mau mempercayaiku. Dulu aku selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik di dunia untukmu. Lalu aku baru sadar kamulah seluruh duniaku. Baiklah, hadiah yang dijanjikan. Orang lain melihat kekuatan dan cahayamu. Tapi aku tahu yang paling ingin kau lindungi. Sebenarnya adalah momen-momen lembut sehari-hari ini. Jadi, aku ingin membantumu merekam semua momen indah. Guyan,
bersamamu sungguh menyenangkan. Hari ini adalah ulang tahun Kian di keluarga kami. Pertama-tama, selamat ulang tahun untuk putri kesayanganku. Melalui kesempatan ini, aku juga ingin mengumumkan sesuatu. Saya dan istri saya memutuskan mulai besok resmi pensiun. Kami akan melakukan perjalanan keliling dunia selama setahun untuk menikmati dunia berdua kami sendiri. Masa depan grup Lin, saya percayakan kepada kalian. Kian, ayah dan ibu bangga padamu. Kedepannya, jalani hidup dengan baik, kalian berdua. Ayah, ibu, tenanglah, kami akan melakukannya. Ayah. Apa ini? Ini adalah peninggalan kakekmu untukmu. Dulu kakekmu meninggalkan katanya, saat kamu benar-benar dewasa, baru buka kotak ini. Aku pikir, sekaranglah waktunya. Pengkhianatan Xu Mingsu, kepura-puraan Lin Lili, pesta pertunangan yang konyol itu, dulu bagaikan duri beracun, menusukku hingga luka parah. Namun saat ini, rasa sakit yang menyayat hati, kebencian yang membakar tulang dalam setiap kelahiran kembali dari api, telah berubah menjadi debu di angin. Xu Mingsu membuatku melihat keserakahan dan rendah diri. Li Zaudi mengajariku mencari kebenaran dalam situasi putus asa. Pengejaran Tuan K menghancurkan semua topengku. Aku teringat ayahku, tatapannya di ranjang sakit. Teringat ketegasan ibuku, teringat punggung Guyan yang melindungiku, dan kata-kata bijak dari buku harian kakek. Ternyata semua kehilangan adalah untuk menyambut kepemilikan yang lebih baik. Aku melindungi keluarga, menemukan cinta sejati, dan mengubah krisis pribadi menjadi kegiatan amal. Berubah menjadi kegiatan amal. Ini penobatanku, sebuah upacara tanpa mahkota dan tongkat, namun lebih dari upacara apapun, penobatan spiritual yang lebih agung. Semua masa lalu telah benar-benar berlalu, sedangkan kebahagiaan milikku dan keluargaku baru saja dimulai. Baru saja menerima pemberitahuan resmi dari pihak penjara. Li Zaudi karena berkali-kali berjasa di penjara, pengurangan hukuman disetujui. Dalam 4 tahun lagi dia bisa keluar penjara. Aku tahu. Dana perwalian anak berjalan seperti biasa, informasi rekening dan proses pengawasan tidak berubah, jangan terpengaruh apapun. Direktur Lin, ini dari penjara wanita pertama kota, surat yang diteruskan, ditulis langsung oleh Li Zaudi, diserahkan melalui petugas pembina. Jika tidak ingin melihatnya, jangan memaksakan diri. Hal masa lalu sudah berlalu. Aku bukan tidak bisa melepaskan. Hanya ingin memberikan masa lalu ini sebuah akhir yang sesungguhnya. Saat Nona Lin menulis surat ini, aku tidak berharap maafmu, hanya ingin mengucapkan isi hati. Aku melihat kamu mendirikan proyek Bintang Fajar, membantu banyak orang seperti aku dulu, orang yang putus asa. Anak itu kuserahkan padamu, aku sangat tenang. Jadilah orang baik, dan gunakan sisa hidup untuk menebus kesalahan masa lalu. Dia akhirnya benar-benar sadar, perseteruan dan keruwetan cukup sampai di sini.
Kamu sebagai seorang penjahat dengan catatan penipuan berulang. Setelah keluar penjara bisa langsung mendapat pekerjaan sebagus ini, apakah kamu menggunakan koneksi dengan Lin Qian? Apa kamu dengan grup Lin ada transaksi kepentingan? Kalian mau apa? Ini adalah basis perkebunan, bukan tempat untuk kalian berbuat seenaknya. Dulu kamu menipu banyak orang, menghancurkan begitu banyak keluarga. Sekarang kamu masih bisa dengan tenang menerima bantuan dari Lin Qian. Apa kamu masih membantu grup Lin melakukan hal-hal yang tidak pantas? Dulu aku berbuat salah, aku dipenjara, dan menebus dosa. Sepanjang hidupku aku berhutang pada orang-orang yang aku sakiti. Para netizen, saya Lawang 3 tahun lalu ditipu hingga hancur rumah tangga yayasan. Pak Lin lah yang menyelamatkanku, menyelamatkan keluargaku. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk Li Zaodi. Dia pernah berbuat salah. Hukum sudah menghukumnya. Apa yang dilakukan? Pak Lin bukan membiarkan kejahatan, tetapi memberi seseorang yang tahu salah dan mau berubah jalan untuk kembali. Program Bintang Kejora tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga ribuan orang sepertiku. Kakak, bintang paling terang di langit itu bintang kejora kan? Iya. Dia muncul saat malam paling pekat. Menunjukkan arah bagi yang tersesat. Seperti program Bintang Kejora, kita melindungi setiap orang yang membutuhkan bantuan. Qian, kakekmu jika melihat dirimu yang sekarang, pasti sangat bangga. Kamu tidak terperangkap oleh kebencian, sebaliknya. Rasa sakit itu kamu ubah menjadi cahaya yang menerangi orang lain. Inilah warisan sejati keluarga Lin. Di hatiku, kamu bukanlah putri yang perlu dilindungi. Kamu sendiri adalah bintang paling terang. Menerangi aku. Dan juga menerangi banyak orang.